warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nih baru bisa siaran. Masya Allah. Udah beli suara. Nah, nggak jadi deh aku jual nih. Nggak jadi deh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Tha'labah bin Ubbad atau Abbad al-Abdi min ahli al-Basrah, dari Tha'labah bin Abbad al-Abdi dari penduduk Basrah. Qala, dia mengatakan, syaitu yawman khutbatan li Samurah bin Jundub atau Jundub. Aku hadir di satu hari akan khutbahnya Samurah bin Jundub. Dia bilang aku hadir ya di suatu hari di mana Samurah bin Jundub khutbah. Fadzakara fi khutbatihi haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuturkan dalam khutbahnya itu satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau mengatakan, baina ana wa ghulamun minal ansari narmi gharbaini lana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta idza kanat asy-syamsu qayda rumhaini aw thalath fi 'ainin nadhiri iswaddat hatta adat ka'annaha tanumah. Beliau mengatakan ketika kita bersama seorang pemuda dari Ansar, kita melempar dua titik ya, dua tujuan kita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika matahari sudah tinggi sekitar dua galah atau 3 galah di pandangan seorang yang melihatnya, iswaddat hatta adat ka'annaha tanumah. Iswaddat, matahari itu menghitam sehingga dia seperti tanumah. Tanumah itu apa itu? Seperti pohon yang ada buahnya, yang buahnya ada sedikit hitam. Jadi beliau mengatakan seperti ada hitam-hitamnya. Bukan mataharinya menghitam begitu. Jadi matahari ada terlihat hitam. Ada terlihat hitam-hitamnya. Bisa itu, Ibu bisa cek di itu ya. Kalau kita lihat itu orang melihat ya, dikasih penglihatan lain itu namanya. Ya. Dikasih penglihatan lain. Jadi di bagian matahari itu sebenarnya sudah ada ya daerah-daerah yang tidak menyala, hitam. Ya, tapi bagian yang lain jilatan atau lidah apinya itu lebih besar. Qala yamatan faqala ahaduna li sahibihi. Atau ini sebuah istilah untuk gerhana ya. Kalau gerhana kan kelihatan ada hitam ya. Jadi matahari itu ada kelihatan hitam. Namanya gerhana. Faqala ahaduna li sahibihi, lalu salah seorang di antara kita berkata kepada kawannya, intariq ilal masjid.
intaliq bina ilal masjid. Ayo kita pergi ke masjid. Wallahi la yahduthanna atau la yuhdithanna sya'nu hadhihi syamsu sya'nu hadhihi syamsi li Rasulillah sallallahu. Fa wallahi la yuhaddithanna sya'na hadhihi syamsi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ummati hadithan. Atau saya salah baca. Fallahi la yuhaddithanna sya'nu hadhihi syamsi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ummatihi hadithan. Demi Allah, keadaan matahari ini akan membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu hal yang penting kepada umatnya. Qala Sa'labah mengatakan fadafa'na ilal masjid fa idza huwa bariz. Lalu kita terdorong untuk pergi ke masjid. Fa idza huwa barizun. Ya, ternyata dia terlihat. Maksudnya baris itu apa nih? Maksudnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ. Rasul sudah muncul. Qala ia mengatakan wa wafaqna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina kharaja ilan nas. Ya, kita bertepatan, ya tepat sekali kita menjumpai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar untuk menemui masyarakat. Fasdaqdama faqama bina. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam maju ke depan. Lalu beliau salat mengimami kita. Katwali ma qama bina fi salatin qat. Ya, dengan salat yang lebih panjang daripada beliau mengimami salat kita biasanya. La nasma'u lahu sautan. Kita tidak mendengar ada suara. Karena gerhana matahari enggak pakai suara. Thumma rakaka atwali ma raka'a bina fi salatin qat. Kemudian beliau ruku' dengan ruku yang sangat panjang sekali, di mana beliau tidak pernah atau belum pernah ruku sepanjang ini ketika mengimami salat kita. La nasma'u lahu sautan. Kita tidak mendengarkan suara beliau. Thumma fa'ala fir rak'ati tsaniyati mithla dzalika. Kemudian beliau melakukan untuk rakaat kedua seperti itu. Fawafaqa tajalli syamsi julusuhu. Maka atau fawafaqa tajalli syamsi julusahu fir rak'ati tsaniyati. Lalu bertepatanlah terlihatnya matahari itu dengan duduknya beliau di rakaat kedua. Fasallama, lalu beliau mengucapkan salam. Lalu beliau salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallah. Lalu beliau memuji Allah. Wa athna alaihi. Lalu beliau menyanjungnya. Wa syahida annahu abdullahi wa rasuluhu. Dan beliau bersaksi bahwa dirinya adalah hamba Tuhannya. Hamba Allah dan utusannya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan,
Ya ayyuhan nas, wahai manusia, anshudukum billahi in kuntum ta'lamuna anni qassartu an syai'in min tablighi risalati rabbi azza wa jalla lama akhbartumuni dhaka faballaghtu risalati rabbi kama yanbaghi laha an tuballagh wa in kuntum ta'lamuna anni ballaghtu risalati rabbi lima akhbartumuni dhaka. Apa katanya? Wahai manusia, aku mohon karena Allah. Aku sangat berharap sekali kepada kalian karena Allah. Jika kalian mengetahui bahwa aku telah sembrono dalam hal menyampaikan sebagian pesan-pesan Tuhanku kepada kalian, tolong beritahukan kepadaku apakah aku memang sembrono. Apakah aku memang ada tidak menyampaikan satu pesan dari Tuhanku kepada kalian? Tolong kasih tahu aku. Katakanlah kalau aku ada tidak menyampaikan pesan Tuhanku. Karena aku telah menyampaikan pesan-pesan Tuhanku sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya pesan-pesan itu disampaikan. Tolong, jika kalian mengetahui bahwa aku ada tidak menyampaikan pesan-pesan Tuhanku, beritahukan kepadaku. Qala, Ta'ala mengatakan, faqamar rijalun, lalu orang-orang berdiri. Faqalu, lalu mereka mengatakan, nashhadu annaka qad balaghta risalati rabbika. Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, pesan-pesan dari Tuhanmu. Wa nasahta li ummatika, dan engkau telah menasihati umatmu. Wa qadaita alladhi 'alaika, dan engkau telah menunaikan kewajiban yang ada di pundakmu. Tsumma sakatu, kemudian mereka berhenti. Kemudian mereka diam. Tsumma qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna rijalan yaz'umuna anna kusufa hadhihi syamsi wa kusufa hadzal qamari wa zawana hadhihi nujumi an matali'iha li mauti rijalin 'udhama'a min ahli al-ardi wa innahum qad kadhibu. Adapun setelah itu, ternyata ada banyak sekali orang yang berasumsi, yang mengira bahwa gerhana matahari ini, gerhana bulan ini, atau hilangnya bintang-bintang dari tempat terbitnya, mereka mengatakan itu karena kematian orang-orang besar di atas bumi ini. Karena kematian orang-orang terpandang yang ada di muka bumi ini. Dan sungguhnya mereka telah berdusta. Walakinnaha ayatun min ayatillahi tabaraka wa ta'ala. Tetapi itu tidak lain dan tidak bukan gerhana matahari, gerhana bulan, hilangnya bintang-bintang dari tempat-tempatnya, itu adalah tanda-tanda di antara tanda-tanda Allah yang maha berkah, maha baik, maha luhur, maha tinggi. Ya'tabiru biha ibadahu fayanzuru man yahdutsu lahu minhum taubah. Wa aimullahi laqad ra'aytu mundzu qumtu usalli ma antum laquna fi amri dunyakum wa akhiratikum
wa innahu wallahi la taqumu as-sa'atu hatta yakhruja 30 kadzdzaba. Akhirum al-a'war ad-dajjal mamsuhul 'ainil yusra ka'annaha 'ainu Abi Yahya li syaikhin min al-ansari bainahu wa baina hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Wa innahu mata yakhruj aw qala fa innahu mata ma yakhruj fa innahu yaz'umu annahu Allah. Apa katanya? Itu gerhana bulan, gerhana matahari, hilangnya bintang-bintang dari tempat-tempatnya, itu sebagai pelajaran penting dari Allah untuk hamba-hambanya. Bukan karena kematian seseorang. Dengan itu Allah akan melihat siapa di antara hamba-hambanya yang dengan kejadian gerhana matahari, gerhana bulan, dan hilangnya bintang-bintang itu yang mau bertobat kepada Allah. Sebagai pelajaran agar manusia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, demi Allah, semenjak aku berdiri sholat, ma antum laquna fi amri dunyakum wa akhiratikum. Kalian tidaklah menjumpai sesuatu urusan dunia dan akhirat kalian. Ya, atau begini ya. Ma antum laquna fi amri dinikum wa akhiratikum. Demi Allah, semenjak aku berdiri untuk sholat, sungguh aku telah melihat apa yang kalian jumpai dalam urusan dunia dan akhirat kalian. Ya, jadi waktu sholat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat apa yang bakalnya pasti dijumpai oleh sahabat-sahabatnya, oleh manusia untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat mereka. Diperlihatkan saat sholat itu. Peristiwa-peristiwa yang penting dari peristiwa dunia, peristiwa akhirat diperlihatkan. Diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu wallahi, dan sesungguhnya demi Allah, la taqumu sa'atu hatta yakhruja 30 kadzaban. Demi Allah tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluarnya 30 pendusta. Akhirum al-a'war ad-dajjal. Yang terakhirnya adalah seorang yang buta sebelah matanya, yaitu Dajjal. Mamsuhul 'ainil yusra. Yang terhapus mata sebelah kirinya. Ya, tidak ada putih-putihnya, tidak ada hitam-hitamnya, terhapus. Matanya seperti matanya Abu Yahya. Abu Yahya itu seorang yang sudah tua dari Ansar. Ya. Bainahu wa bain hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Apa nih maksudnya nih? Ada yang tidak tertulis kan sepertinya. Ya, saya bisa memahami kayaknya begini ya. Abu Yahya itu ya tempat tinggalnya tidak jauh dengan tempat tinggal Aisyah radhiyallahu taala. Dan sesungguhnya kapan Dajjal itu keluar, maka dia akan mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Faman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ahu lam yanfa'hu
salihun min amalihi salaf. Ya, apa katanya? Barang siapa beriman kepada Dajjal, membenarkannya, mempercayainya, mengikutinya, maka amalan-amalannya yang telah lalu, perbuatan-perbuatan baik yang telah lalu terhapus, tidak bermanfaat untuk dia. Wa innahu sayadhhar. Wa innahu sawfa yadhhar 'ala al-ardi kulliha illa al-haram Baitul Maqdis. Dan sungguhnya dia akan tampak, akan menguasai semua seluruh dunia, akan berkuasa di seluruh dunia. Dia akan tampak di negeri-negeri di seluruh dunia. Kecuali Al-Haram. Al-Haram, Makkah, Madinah, itu Al-Haram. Wa Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis. Wa innahu yahsurul mu'minina fi Baitul Maqdis. Dan sungguhnya Dajjal itu akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis. Fayuzalzaluna zilzalan syadida. Maka orang-orang beriman tergoncang dengan goncangan yang sangat besar sekali. Thumma yahlikuhullahu tabaraka wa ta'ala wa junudahu hatta inna jazmal haiti atau qala asl haiti wa qala hasbal ashyab wa asl asyajarah la yunadi atau qala yaqulu ya mu'min atau qala ya muslim hadha yahudi atau qala hadha kafir ta'al faqtulhu. Apa itu artinya itu? Begitu kata Allah. Itu Dajjal itu akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis. Bersama 70.000 pasukannya dari tentara-tentara Yahudi. Ya. Lalu mereka ini akan digoncang dengan sehebat-hebatnya. Goncangan apa itu? Ya, goncangan perang. Lalu Allah akan binasakan Dajjal bersama tentara-tentaranya. Sampai akar-akar pohon, kebun-kebun, itu yang dikatakannya. Pepohonan, kebun-kebun itu memanggil-manggil, ya mukmin, ya muslim. Ini ada orang Yahudi, ini ada orang kafir. Jadi pepohonan yang dijadikan sebagai tempat mereka bersembunyi itu akan bicara. Hai mukmin, ini ada orang kafir, ini ada orang Yahudi. Faqtulhu, bunuh dia. Qala, Rasul mengatakan, walan yakuna dzalika kadzalika hatta taraw umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tasaaluna bainakum hal kana nabiyukum dzakara lakum minha dzikra wa hatta tazula jibalun an ala maratibha thumma ala ithri dzalika al-qabd. Dan yang demikian itu tidak akan terjadi sehingga kalian melihat beberapa hal yang itu akan bertumpuk-tumpuk di dalam diri kalian. Jadi banyak sekali masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Ya, masalah-masalah yang menumpuk, masalah-masalah yang bikin sengsara. Ya. Di mana kalian akhirnya bertanya, apakah Nabi kalian ada berbicara tentang inikah?
Apakah Nabi kalian pernah berbicara tentang hal seperti ini? Bagaimana solusinya? Ya, saking banyaknya manusia yang tidak tahu apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Dan yang seperti itu tidak akan terjadi sebelum gunung-gunung hilang dari tempatnya. Gunung-gunung diratakan semua. Thumma ala athari dzalika al-qabdu. Ya, kemudian setelah itu akan terjadi al-qabd. Al-qabd itu kematian yang menyeluruh. Ya. Qala Ta'alaba mengatakan summa syaitu khutbatan li Samurata dzakara fiha hadzal hadits ma qaddama kalimatan wala akharaha an mawdi'iha. Ya, kemudian aku menghadiri khutbahnya Samurah, di mana di dalam khutbahnya beliau menuturkan hadis ini. Ya, beliau ulangi itu. Hadis ini beliau tidak mendahulukan satu kalimat atau mengakhirkannya sama sekali dari tempatnya. Ya, hafal. Ya, khutbah ini dia hafal. Khutbahnya Rasul dia hafal. Baik. Jadi apa ini yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, pertama adalah perhatian para sahabat untuk perhatian para sahabat yang penuh ya untuk memperoleh pelajaran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang ia dengar. Dia mendengarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka perhatikan baik-baik lalu mereka sampaikan. Satu ya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat, meskipun satu hadis disampaikan. Ini Samurah bin Jundub khutbah. Ya, Tha'labah ini dia mendengarnya, lalu dia sampaikan khutbahnya Samurah. 2 kali dia dengarkan khutbahnya Samurah, khutbah yang sama yang tidak berbeda. Satu kalimat pun tidak berbeda. Hafalannya kuat. Satu ya. Terus yang kedua, khutbah tadi memperlihatkan kepada kita bahwa Islam itu ajaran yang sama sekali rasional. Ajaran yang tidak bertentangan dengan logika. Logika yang sehat, akal yang sehat. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa urusan gerhana matahari, gerhana bulan, hilangnya bintang-bintang dari tempatnya, itu tidak ada kaitannya dengan kematian seseorang, dengan kelahiran seseorang. Tidak ada kaitannya. Itu sama sekali urusan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana matahari itu terlihat sebagiannya hitam seperti termakan. Bagaimana terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, itu sama sekali urusan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pelajaran bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Allah bisa hancurkan matahari, padamkan bulan. Sebagaimana Allah sangat mampu sekali untuk membuat gerhana bulan, gerhana matahari. Yang tanpa keduanya bumi ini akan gelap gulita. Manusia akan
sengsara manusia akan binasa. Karena tanpa matahari tidak ada bulan. Tanpa matahari, maka tidak ada kehidupan. Itu tanda kebesaran Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apabila terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, kalian melihat bintang-bintang itu hilang dari tempatnya. Itu pelajaran pentingnya agar ada hamba-hambanya yang bertobat. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ada gerhana, Allah akan lihat apakah hamba-hambanya bertobat apa tidak. Kenapa itu dihubungkan dengan taubat? Karena Allah menerima taubat hambanya. Selagi matahari belum terbit dari barat. Yuk, mumpung baru gerhana. Belum terbit dari barat. Kita bertobat kepada Allah. Karena Allah menerima taubat hambanya sebelum nafas sampai tenggorokan. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Maka kita diperintah sholat gerhana, diperintah banyak bertasbih, banyak bertakbir, banyak bersedekah, banyak beristighfar. Itu tuh pelajaran pentingnya. Lalu karena ini urusan gerhana matahari, urusan taubat yang apabila matahari terbit dari barat tidak diterima lagi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bawakan tentang hari kiamat. Yang antara lain kalau matahari sudah terbit dari barat, itu susah. Ya, taubat tidak berlaku. Tidak ada harganya taubat itu. Beliau katakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi. Sebelum keluarnya 30 pendusta. Di dalam hadis lain mengatakan bahwa 30 pendusta ini mengklaim dirinya sebagai nabi. Ya. Itu ya. Beliau katakan yang terakhir itu Dajjal. Ya, yang terakhir Dajjal. Matanya juling, sebelah matanya terhapus. Mata sebelah kirinya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, kalau Dajjal itu keluar, kemudian seseorang mengimaninya, maka semua perbuatan baik dia, amal soleh dia, iman dia yang sebelumnya itu dihapus. Tidak ada gunanya sama sekali. Tapi sebaliknya siapa yang mendustakan Dajjal, pendusta, bohong, tidak percaya kepada Dajjal, maka semua perbuatan jahat dia, perbuatan dosa dia sebelumnya dihapus. Dia tidak akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan dosa sebelumnya. Sebaliknya itu. Baik, itu ya. Jadi pelajarannya, jangan percaya kepada Dajjal. Kenapa itu penting seperti ini? Karena Dajjal itu akan menguasai dunia. Dia akan melanglang buana ke seluruh dunia.
hanya Al-Haram saja yang dia tidak bisa kuasai. Dia tidak bisa masuk. Makkah, Madinah itu. Ya, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan Baitul Maqdis. Ya, tidak bisa dikuasai. Oh, itu kenapa Rasul mengatakan bahwa Dajjal itu bersama 70.000 tentara Yahudinya bisa mengepung Baitul Maqdis. Bisa mengepung, tidak bisa masuk. Ya, mengepungnya bisa, masuknya tidak bisa. Ya, terjadi perang luar biasa. Ya, yang kemudian Dajjal binasa. Ya, Allah binasakan. Siapa itu yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, apabila Dajjal sudah terbunuh, maka pohon-pohon, batu-batu akan membela orang-orang yang beriman. Batu yang dijadikan tempat persembunyian, pohon yang dijadikan tempat persembunyian orang Yahudi akan bicara, hei orang beriman, ini nih ada orang Yahudi. Bunuh dia. Batu juga begitu, pohon juga begitu. Semua bicara. Jadi bagaimana mereka tidak takut ya jika pohon-pohon dan batu-batu bisa bicara. Ya kecuali pohon Gharqad. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, itu model Dajjal turun seperti itu, para pendusta, model Mama Gufron itu, wah itu sudah pendusta besar itu, ya itu anaknya Dajjal itu. Tapi anehnya orang pada percaya karena bodohnya manusia. Ya, apa katanya? Munculnya orang-orang seperti itu karena banyak permasalahan agama, permasalahan masyarakat yang menumpuk yang tidak diselesaikan, yang tidak terselesaikan. Masalah keadilan, masalah kesejahteraan, masalah banyak masalah. Intinya apabila ketaatan kepada Allah dilanggar, kebanyakan manusia melanggar itu, maka akan muncul orang-orang yang suka bohong. Ya. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tidak akan terjadi begitu. Ya, kalau belum terjadi penumpukan masalah-masalah di dalam diri kalian, tidak akan terjadi ya yang seperti itu. Kalau kemudian ada yang tanya, ini kayak gini nih, ada enggak nih di hadisnya nih? Ya. Tidak akan terjadi yang seperti itu kalau gunung-gunung belum diratakan. Nanti akan banyak gunung diratakan. Yang tadinya tinggi jadi pendek, diratakan. Ya. Nanti setelah itu akan terjadi banyak kematian massal. Baik. Jadi tampak sekali ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membiarkan umatnya dalam kesesatan berpikir. Oh ini gerhana karena matinya seorang ulama, tidak dibiarkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung meluruskan hal itu. Jadi sudah sangat maju sekali pemikiran Islam itu. Zaman sekarang masih ada saja yang berpikir macam-macam. Ya. Oh ini gerhana, terjadi gerhana karena Jokowi mau lengser gitu. Bisa gitu, nggak ada hubungannya. Ya pemikiran yang nggak benar. Ya terjadi gerhana, wah tabu kentong, tabu piring, tabu gendang. Terus bertelanjang bulat masuk di kolong tempat tidur. Ya, gak ada yang benar itu. Pemikiran-pemikiran klinik seperti itu.
Ya, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam arahkan umatnya untuk memahami ini. Ya, itu hubungannya dengan kekuasaan Allah. Ya, agar kita mau bertobat mumpung matahari masih belum terbit dari barat. Ya, agar manusia paham betul bahwa kiamat pasti terjadi. Ya, dengan berbagai prosesnya, agar manusia memahami bahwa proses kiamat terjadi itu akan terlewati pasti, ya. Tapi pengantisipasiannya itu penting. Semacam apabila orang masih terus menyebut nama Allah, masih takwa, tidak akan terjadi kiamat. Ya, baik. Agar manusia menjaga imannya dengan baik. Sehebat apapun ujian, bahkan ujian Dajjal, iman harus tetap kuat, ya, mengakar di dalam dada. Saya kira itu ya pelajaran pentingnya nih